Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aidil Fitran Ramadan dengan NIM 2283081. Di sini saya akan menjelaskan materi atau tugas UTS yang kelompok kami buat, yaitu tentang diagnosa penyakit stroke. Berdasarkan referensi yang saya pakai di sini yaitu metode forward chaining untuk diagnosa dan penanganan penyakit stroke dengan sistem pakar. Di sini saya mengambil dataset dari jurnal ini. Nah, ini untuk cara kerja jurnalnya. Cara kerja forward chaining maksudnya. Yang pertama itu mulai, lalu menampilkan pertanyaan gejala stroke. Lalu user menjawab pertanyaan berdasarkan gejala yang dialami. Lalu jika user jawab ya, dia akan true dan mencocokkan dengan rule yang ada. Namun jika user menjawab false, dia akan kembali lagi ke atas gejala ke N. Lalu setelah user menjawab true, lalu sistemnya mencocokkan dengan rule. Jika rule-nya ada, lanjut menampilkan hasil diagnosa dan penanganan penyakit stroke. Lalu selesai. Lalu lanjut ke data jenis-jenis penyakitnya. Jenis penyakit yang nanti akan dijadikan untuk hasilnya. Di sini ada stroke hemoragik, skalanya itu berat, dan ini keterangannya dan penanganan. Lalu yang kedua itu ada stroke non hemoragik. Di sini ada tingkatannya, itu tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Di sini cuma ada dua jenis penyakit, stroke hemoragik dan stroke non hemoragik dengan skala berat dan tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Lalu lanjut ke datasetnya. Nah, datasetnya itu ini kode gejalanya itu. Di sini menggunakan kode gejala dan nama gejala. Di sini ada 16 gejala. Ya, yang diantaranya itu penurunan kesadaran, mendadak kejang, pernapasan tidak teratur, merasa gelisah, menjadi lebih sensitif, sakit kepala yang hebat, gangguan penglihatan, nyeri dada, sulit menelan, menjadi pelupa, lemah lesu, sulit berbicara, sisi wajah lemah atau asimetris, punggung linu-linu, lumpuh di salah satu sisi tubuh. Dan yang terakhir, kemampuan keseimbangan menghilang. Nah, yang ini adalah rule-nya. Rule-nya ini di tabel 3, tabel keputusan diagnosa penyakit stroke. Yang pertama itu jika rule 1 sampai 5 terpenuhi, itu masuk ke dalam kategori stroke hemoragik. Lalu yang kedua jika dia gejala 5 sampai 8 itu terpenuhi, maka dia akan masuk di non hemoragik tingkat 1. Lalu yang kedua, rule yang kedua itu jika gejala 7, 9, 10, 11 itu masuk, maka dia akan masuk ke stroke non hemoragik tingkat kedua. Lalu yang terakhir itu ada gejala GS 012 sampai GS 016. Itu akan masuk ke non hemoragik tingkat ketiga. Di sini ada metode forward chain-nya juga. Nah, ya ini ada rule-nya. Di sini ada 4 rule. Ya, seperti ya sama dengan yang ini tadi yang saya bacakan. Jadi seperti itu saja dataset dan rule dari yang kami ambil dari jurnal ini. Lalu lanjut ke dalam kodenya. Yang pertama itu mendefinisikan gejala-gejala dan aturan diagnosisnya. Di sini menuliskan gejala-gejala apa saja yang sudah ada tadi pada jurnal GS 01 sampai GS 016 untuk membaca gejala-gejalanya nanti. Lalu di sini menuliskan rule-nya juga yang 4 rule yang seperti ada di jurnal tadi.
yang stroke hemoragik ringan, hemoragik berat sampai stroke non hemoragik tingkat 3. Lalu ada fungsi untuk mencocokkan gejala dengan aturan di sini. Jika gejalanya sesuai maka dia akan lanjut. Jika tidak ada di rule ini, maka akan mengeluarkan output gejala tidak sesuai dengan diagnosis yang ada karena tidak ada di rule. Lalu ini fungsi buat membuat checkbox atau nanti user mencentang saja gejala apa yang dialami oleh usernya. Lalu di sini masuk juga tombol untuk user selesai menceklis diagnosa gejala apa saja yang dialami, nanti user bisa melakukan diagnosa. Habis itu di sini ada fungsi untuk mengumpulkan input dari checkbox. Jadi ini fungsinya untuk membaca user menginput apa saja atau mencentang apa saja di gejala-gejala tadi. Lalu di sini ada fungsi untuk menampilkannya. Langsung saja kita jalankan programnya. Nah, di sini ada pilihan-pilihan untuk user memilih gejala apa saja yang dialami. Kita coba diagnosis pertama, yaitu hemoragik berat. Rule-nya adalah gejala GS001 sampai GS005. Kita centang saja 1, 2, 3, 4, 5. Kita cocokkan dulu apakah benar penurunan kesadaran itu GS001 benar, dan sampai menjadi lebih sensitif itu GS005 benar. Langsung saja jika sudah, kita diagnosa. Nah, jika benar, dia akan membaca rule yang pertama ini, hemoragik berat. Keluar outputnya di sini hemoragik berat. Lanjut, kita coba jika tidak ada jika user menginputkan dia rules yang tidak ada di dalam rules ini. Kita coba jalankan ulang programnya. Coba kita mencoba GS 001, GS05, GS07 dan GS12. Kita coba acak. GS01 itu penurunan kesadaran, GS05 itu menjadi lebih sensitif, GS07 itu gangguan penglihatan, lalu GS012 itu sulit berbicara. Lalu diagnosa. Nah, di sini akan menampilkan gejala tidak sesuai dengan diagnosis yang ada. Di sini tidak ada, karena tadi di sini tidak ada rules-nya ya. Bisa-bisa saja menambahkan rules untuk ini. Tetapi kami di sini mengikuti modul yang ada. Kami mengikuti rules yang ada pada modul. Jadi hanya menambahkan 4 ini saja. 4 rules saja. Kami hanya merealisasikan apa yang ada pada jurnal tersebut. Mengambil dataset lalu mengambil role-nya. Oke, jadi seperti itu saja sedikit penjelasan dari metode forward chaining untuk mendeteksi penyakit stroke pada UTS kecerdasan buatan yang kelompok kami buat. Saya Muhammad Aidil Fitra Ramadan dengan NIM 22830841. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.